Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia dan rahmatnya sehingga pada malam ini dikumpulkan di majelis ilmu, majelis yang kita harapkan semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari kitab An-Nubdah fi fiqh Imam Syafi'i, matan dari kitab An-Nubdah dalam fiqih madhab al-Imam Asy-Syafi'i, karya Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Masyhur rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau membawakan tentang salat, mulai dari arkanus salah, rukun-rukun salat, kemudian ab'adus salah, yakni sunnah-sunnah yang ditekankan di dalam salat, dan yang terakhir beliau bahas tentang hayatus salah, sunnah-sunnah biasa di dalam salat. Maka di pembahasan berikutnya Asy-Syaikh rahimahullah membahas kepada kita secara ringkas dengan menggabungkan perkara rukun dan sunnah-sunnah salat, yang wajib dan yang sunnah-sunnah di dalam salat, di pembahasan sifatus salah, yakni kaifiat, tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini beliau bawakan sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Perlu kita ketahui bersama bahwa terkadang sebagian fuqaha, terkadang sebagian ahli fikih, mereka membawakan pembahasan tanpa disertai dengan dalil. Hanya dibawakan begitu saja, hukumnya begini, tetapi tidak disebutkan dalilnya. Tapi bukan artinya mereka tidak berdalil. Para ulama itu sepakat bahwa segala hukum syariat haruslah berlandaskan dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya saja dalam rangka untuk meringkas pembahasan dan juga disebutkan untuk para pemula, terkadang tidak disebutkan dalil-dalilnya
secara lengkap. Makanya pada sebagian kesempatan kita sebutkan dalil-dalil tersebut, dalil dari apa yang dikemukakan di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, di sini juga di pembahasan-pembahasan sebelumnya juga kita telah berusaha membawakan sejumlah dalil yang dipakai dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i ketika mereka menentukan hukum di dalam pembahasan-pembahasan sholat. Nah, di sini beliau berkata, dan kita akan sebutkan beberapa perbedaan juga apa yang mencolok dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Wa sifatus shalah, dan sifat salat atau kaifiat salat, ayyaqula, seseorang itu berkata, yakni dengan lisannya, sebagai suatu kesunahan, ya, agar bisa membantu apa yang ada di dalam hatinya. Dia bantu dengan lisannya. Untuk apa? Untuk ayyaqulal musalli, orang yang salat itu berkata di dalam salatnya, usalli fardhas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kata mereka bahwa hal tersebut dalam rangka untuk membantu dan menguatkan apa yang ada di dalam hati. Karena mahallun niyah al-qalbu, tentu saja. Letaknya niat itu di dalam hati. Dan itu juga disebutkan oleh para ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Ya, mereka tidak berbeda pendapat kalau letak niat itu di dalam hati. Hanya di dalam madhab Syafi'i, kenapa diucapkan? Kata mereka, itu untuk membantu apa yang ada di dalam hati. Karena niat di dalam hati itu sering berubah-ubah. Untuk menguatkannya, maka dibantu dengan lisan. Dibantu dengan lisan. Maka muncullah talaffuz bin niyah, melafatkan niat itu masyhur dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian mereka tambah lagi, kalau dia posisinya sebagai makmum, maka dia ucapkan makmuman, ya, sebagai suatu kewajiban. Di dalam madhab Asy-Syafi'i mereka sebutkan ada 4 hal yang wajib diniatkan. Iya. Yang pertama, yakni salat yang dia mau kerjakan ini. Ya, untuk membedakan antara perbuatannya salat dengan perbuatan yang lain. Karena tidak semua orang berdiri itu untuk salat. Ada juga orang berdiri ya untuk apel misalnya. Nah, diam juga. Nah, tetapi dengan niatnya ingin mengerjakan sholat, itu untuk membedakan dengan amalan yang lain. Kemudian perlu dia niatkan, kalau itu sholat fardu, maka dia niatkan sholat fardu. Iya, ini hal yang kedua. Karena untuk membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Terus yang ketiga, dia mentakyin nama sholat yang dia mau kerjakan ini. Sholat apa ini? Kalau itu sholat subuh, maka dia niatkan di dalam hatinya sholat subuh. Dan kalau dia sebagai makmum, maka wajib dia niatkan di dalam hatinya dia sebagai makmum. Nah, ini 4 wajib harus ada di dalam hati. Ya. Nah, kalau diucapkan itu tadi yang disebutkan, usolli fardhas subhi makmuman. Sampai situ saja sudah sah. Yakni itulah yang hendaknya ada di dalam hati. Kalau diucapkan seperti itu tadi. Kalau diucapkan seperti itu tadi. Namun ini sudah pernah kita bahas. Ulama berbeda pendapat dalam masalah talaffuz bin niyah, ya. Di madhab Syafi'i itu disunnahkan, tapi di madhab yang lain itu tidak disunnahkan. Bahkan itu dikatakan sebagai bid'ah. Hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam, ya. Menurut kami juga hal tersebut apabila sudah mantap di dalam hati,
maka tidak perlu kita ucapkan di lisan kita. Ya, karena dengan apa yang sudah ada kita ketahui di dalam hati kita, ya, maka itu sudah cukup. Cuman yang perlu diperhatikan bahwa niat itu hendaknya berbarengan dengan takbiratul ihram. Karena niat itu, ya, artinya adalah seseorang yang bermaksud untuk melakukan sebuah amalan. Ya, di awal kali dia melakukan amalan. Makanya pada saat dia takbiratul ihram, disitulah dia hadirkan niat tersebut. Kalau dia sebagai orang yang sholat sendirian, ya minimal 3 yang perlu dia hadirkan dalam hati. Dia mengerjakan sholat, kemudian kalau itu sholat fardu, dia sholat fardu, ya. Kemudian kalau sholatnya itu subuh, ya sholat subuh. Kalau zuhur, sholat zuhur. Itu 3 itu yang harus ada. Kalau dia sholat berjamaah dan sebagai makmum, maka dia harus hadirkan niat yang keempat, yaitu apa? Dia sebagai seorang makmum. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka ini dari perkara yang disebutkan. Kemudian juga apabila dia sebagai seorang musafir dan sholatnya itu dikosor, ya, seperti sholat zuhur dan asar, demikian pula isya, ya, maka dia niatkan bahwa dia mau mengkosor sholat, ya, dia mau mengkosor sholat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan juga kalau misalnya dia mau menjamak sholat, ya, kalau dia ingin menjamak sholat, na'am, ya, maka dia niatkan, ya, bahwasanya dia ingin menjamak sholatnya, dan itu semua di dalam hatinya. Nah, dan tentu ini berdasarkan dalil yang sangat masyhur, yaitu sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Nah, kemudian summa yaqulu Allahu Akbar, lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Iya. Dan ini adalah takbiratul ihram. Nah, yang merupakan rukun salat. Tidak sah salat kalau dia tidak membaca dan mengucapkan takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Iya. Setelahnya dia membaca doa iftitah. Bisa juga disebut dengan istiftah. Nah, doa iftitah ini sangat banyak, ya. Di sini Syekh Abdurrahman menyebut salah satunya. Seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ saja. Itu doa iftitah. Nah, dan ini salah satu lafaz doa iftitah dengan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, walaupun di dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i yang paling diunggulkan adalah lafaz tawajjuh, lafaz wajjahtu wajhiyya. Iya. Sebagaimana yang masyhur, ya, diucapkan di dalam madhab Asy-Syafi'i. Iya. Mereka menguatkan lafaz wajjahtu wajhiyya, makanya disebut dengan tawajjuh. Sudah menjadi istilah sendiri. Iya. Dengan lafaz tawajjuh, yaitu membaca wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umir wa ana minal muslimin. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah,
Ini yang diringkas dengan lafaz tawajjuh. Iya. Itu yang diunggulkan di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan para ulama menyebut bahwa di dalam doa iftitah itu hendaknya diucapkan ya dengan tidak menggabung antara satu doa iftitah dengan doa iftitah yang lain. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi menyebut ada 12 lafaz ya dari doa iftitah itu. Nah, yang disunnahkan tidak menggabungnya. Sebagian orang menggabungnya. Doa iftitah dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu sampai situ saja. Wa asila, titik sampai di situ. Sebagian orang menyambung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Padahal itu doa iftitah yang lain. Itu doa iftitah yang lain. Nah, itu digabungkan. Ya, itu digabungkan. Itu tidak disunnahkan. Jadi kalau kita mau baca doa iftitah ya satu-satu saja. Kalau kita mau baca Allahu Akbar kabira, maka sampai wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik sampai di situ. Kemudian setelahnya baru mulai membaca surat Al-Fatihah. Atau kita baca dari wajjahtu wajhiyya. Awalnya itu wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai situ. Nah, itu doa iftitah. Jadi tidak digabung. Demikian pula doa iftitah yang lain. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib dan seterusnya. Kalau di mazhab Hambali yang paling diunggulkan adalah doa iftitah subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Itu doa iftitah yang diunggulkan di dalam madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i apa? Wajjahtu wajhiyya. Itu yang paling diunggulkan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Dan doa iftitah ini disunnahkan di semua salat kecuali salat jenazah. Dalam madhab Syafi'i, doa iftitah itu disunnahkan di semua salat. Berarti apa? Masuk di dalamnya salat sunnah. Termasuk di dalamnya salat tarawih, salat witir, qiyamul lail, disunnahkan membaca doa iftitah. Karena sebagian orang ada yang memahami doa iftitah itu nanti diucapkan dalam salat fardu saja. Tidak. Dalam salat fardu maupun salat sunnah tetap diucapkan doa iftitah. Hanya satu salat saja yang tidak dianjurkan membaca doa iftitah. Itulah salat jenazah. Karena salat jenazah pada takbir yang pertama langsung baca Al-Fatihah tanpa membaca doa iftitah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah. Tsumma yaqulu, kemudian setelahnya dia berkata, ini awal-awal salat masih ini. Dia berkata setelah membaca doa iftitah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini namanya ta'awud atau diistilahkan juga dengan isti'adzah. Setelah membaca doa iftitah, maka dia berta'awud, membaca perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Lafaz ta'awud itu banyak. Yang paling afdalnya adalah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhab Syafi'i, ini yang paling afdal. Kenapa itu yang paling afdal? Karena itu yang disebut dalam Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Itu yang terambil dari Al-Qur'an. Iya. Adapun yang ada di dalam hadis ya, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya. Dan lafaz yang lainnya yang mirip dengan itu. Itu semuanya bersumber
dari hadits Nabi. Tetapi yang paling utamanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini dibaca. Ya. Dan di dalam madhab a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini diucapkan di setiap rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, dan keempat. Tetap disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, berbeda dengan doa iftitah. Kalau doa iftitah hanya diucapkan di rakaat pertama saja. Adapun rakaat kedua dan seterusnya tidak perlu. Nah, setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan ingat membaca isti'adzah ta'awudz, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib. Di dalam mazhab Syafi'i hukumnya itu sunnah. Tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan masih ingat dalam mazhab Syafi'i basmalah itu dijaharkan. Dalam mazhab Syafi'i basmalah itu dijaharkan. Nah, di mazhab Hambali basmalah disirkan. Bukan tidak dibaca, tetapi bacanya sir. Kalau Syafi'i bacanya dengan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian seterusnya dia baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini surat Al-Fatihah. Dia baca tanpa kurang satu huruf pun. Kalau kurang satu huruf, ya, batal Al-Fatihahnya, otomatis batal sholatnya. Nah, makanya jangan sampai kurang surat Al-Fatihah dari huruf-hurufnya. Yang tasdid-tasdidnya harus diperhatikan. Kalau ada orang membaca pada kalimat waladdall, ndak dia huruf lamnya ndak dia tasdid. Waladdallin, ndak sah Fatihahnya karena mengurangi satu huruf. Harusnya kan lamnya itu ditasdid kan? Waladdallin. Nah, kapan kurang satu huruf maka ndak sah Al-Fatihahnya. Sama ketika dia baca iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ndak sah Fatihahnya. Dan dalam mazhab Syafi'i kalau ada imam bacaan Fatihahnya salah, ya, maka makmum batalkan sholatnya. Karena sholatnya sudah tidak sah. Imam sholatnya tidak sah, ya, maka makmum juga demikian. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Makanya perlu kita perhatikan itu. Imam-imam kita ketika membaca surat, terutama surat Fatihah. Kalau surat yang lain masih salah, masih tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Tetapi baca Fatihahnya itu wajib, bahkan rukun. Ya. Makanya bacaan Quran yang paling harus kita luruskan pertama kali adalah bacaan surat Fatihah. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Tsumma yaqulu amin. Kemudian dia berkata amin. Amin bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Tetapi ini doa atau harapan agar dikabulkan, karena amin, ya, artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya. Dan amin disunnahkan dibaca baik bagi imam, makmum, atau orang yang sholat sendirian. Sebagian orang sholat, imamnya ketika waladdallin, ya, dia tidak baca amin. Aminnya makmum saja, tidak. Dalam mazhab Syafi'i pun imam tetap mengucapkan amin. Karena amin itu diucapkan oleh orang yang sholat sendirian, makmum, dan juga imam. Dari sini kita tahu makmum itu membaca amin sebanyak 2 kali. Kenapa? Dalam setiap rakaat makmum membaca aminnya 2 kali. Kenapa? Karena dia juga baca
Fatihah. Dia perlu aminkan Fatihahnya imam dan dia aminkan bacaan Fatihahnya sendiri. Ya kan? Karena menurut pendapat Imam Syafi'i, dan itu yang lebih kuat, makmum juga wajib baca Fatihah di belakang imam. Ya, tidak sah sholatnya kalau dia tidak baca Fatihah. Ya, dia harus membaca surat Al-Fatihah. Makanya selesai dia membaca Fatihahnya, dia aminkan lagi. Makanya dia baca 2 kali amin bagi makmum. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Kemudian setelah itu summa yaqra, dia membaca bismillahirrahmanirrahim lagi. Nah, bismillahirrahmanirrahim ini ayat di setiap surat. Walaupun untuk ayat pertama itu hanya berlaku dalam surat Al-Fatihah. Adapun basmalah di surat-surat lainnya dia ayat, cuman bukan ayat pertama. Ya kan? Makanya di penomoran itu ditandai. Kecuali surat Fatihah. Kalau antum lihat surat Fatihah buka mushaf, dia adalah ayat pertama di surat Fatihah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka dia disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim lagi, ya. Ketika dia membaca di awal surat, maka awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah yang memang tidak memakai basmalah. Tetapi kalau dia membaca ayat bukan dari awal, pertengahan atau bagian akhir-akhirnya dia baca, maka tidak perlu membaca basmalah, tidak perlu baca bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kepada suratnya. Nah, taruhlah dia membaca dari awal surat, maka dia baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia buka surat yang dia mau baca. Kalau misalnya dia baca surat Al-Ikhlas, maka dia mulai baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan membaca surat setelah Fatihah hukumnya sunnah. Ya, di semua salat kecuali salat jenazah tidak ada bacaan surat setelah Fatihah. Ya, adapun di salat-salat lain termasuk salat sunnah ada bacaan surat setelah Al-Fatihah. Sebagian orang mengira kalau salat sunnah tidak perlu membaca surat lain setelah Fatihah, cukup Fatihah saja. Makanya terkadang sebagian orang salat sunnahnya cepat, ya karena dia baca Fatihah saja. Ya walaupun sah-sah saja kalau ada orang bacanya Fatihah saja, karena surat setelah Fatihah itu sunnah. Ya, tetapi jangan disangka, jangan dikira membaca surat setelah Fatihah itu tidak disunnahkan. Tetap disunnahkan. Tetap dapat pahala kalau baca. Kalau dia tidak baca, sholatnya sah, tapi pahalanya kurang. Nah, begitu ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian ada faedah yang perlu diperhatikan. Di dalam sholat ada 6 tempat di mana di situ Nabi biasa diam. Nabi biasa apa? Diam. Ya. Apa itu 6 tempat itu? Yang pertama, saktatun baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Nabi biasa diam antara takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Iya. Nabi biasa diam di situ. Kemudian yang kedua, diamnya Nabi antara doa iftitah dengan ta'awud, dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga, diamnya Nabi antara ta'awud dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian yang keempat, diamnya Nabi antara ucapan waladhdallin dengan ucapan amin. Kemudian yang kelima, diamnya Nabi antara ucapan amin dengan membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan yang terakhir yang keenam, diamnya Nabi antara selesai membaca surat dengan mau ruku. Diam dulu sebentar, kemudian setelahnya ruku.
Nah, itulah 6 tempat di mana Nabi biasa diam. Iya. Ini ikhwani fillah a'azani Allah. Diamnya itu seukuran apa? Kata fuqaha, seukuran dia membaca subhanallah. Seukuran dia membaca subhanallah. Kecuali ya, diamnya imam antara ucapan amin dengan membaca surat setelah Fatihah. Ya, maka di situ dia boleh lama. Nah, bahkan disebutkan kadar lamanya boleh ya, semisal dengan seseorang itu membaca Al-Fatihah. Ya. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Karena kan disitulah letak di mana makmum membaca surat Al-Fatihahnya. Ya. Ada 2 tempat sebenarnya. Salah satunya di situ, yaitu setelah ucapan amin. Kan imam itu dia mau cari surat apa yang dia mau baca, maka dia diam dulu. Nah, diamnya di sini paling lama, yaitu seukuran imamnya baca Fatihah. Bukan karena menunggu imam makmum selesai baca Fatihah, bukan. Tapi karena dia mau mencari surat. Dia mau mencari surat yang mau dia baca setelah Al-Fatihah. Ini ikhwani fiddin. Dan rahasia kenapa Nabi diam, kata para ulama, karena supaya jangan sampai ya, bacaan itu tersambung dengan takbiratul intiqal atau bacaan setelahnya. Itu untuk memutusnya. Ya. Kalau orang misalnya ya membaca surat setelah Fatihah, kemudian setelahnya dia takbiratul ihram, kalau dia tidak diam dulu, maka seakan-akan bacaannya itu nyambung. Taruhlah misalnya dia baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Di ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Itu kan kayak bersambung ya kan? Seakan-akan akhirnya surat Al-Ikhlas itu Allahu akbar. Padahal akhirnya surat Al-Ikhlas apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, makanya diam dulu sebentar untuk memutus bacaan kita dengan apa yang mau kita baca berikutnya, yaitu takbiratul intiqal. Jangan langsung disambung. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula diam-diamnya Nabi di 5 tempat yang tadi sudah kita sebutkan. 5 tempat yang lain yang tadi sudah kita sebutkan. Baik. Maka ini dari hal yang harusnya kita perhatikan. Nah, kemudian ya, setelahnya dia bertakbir untuk ruku. Ya. Dia bertakbir untuk ruku. Naam, dengan dia membaca ya, ketika turun dari ruku, ketika turun untuk ruku, dia mengatakan Allahu akbar. Ya. Ini juga takbiratul intiqal. Hukumnya sunnah. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan di dalam rukuknya dia membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dibaca 3 kali. Nah, tentang lafaz wa bihamdi ini yang ada khilaf para ulama tentang keabsahannya. Sebagian ulama memandang yang sahih itu cuma subhana rabbiyal azim. Tapi Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi itu menguatkan lafaz wa bihamdi. Dalam sifat salat Nabi, beliau menguatkan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi sebagian ulama lain melemahkannya. Nah, ini sunnahnya dibaca 3 kali. Ya, paling sedikitnya 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Dan ini dari sunnah-sunnah biasa. Nah, kemudian setelah itu dia angkat lagi ya kepalanya untuk i'tidal dengan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Dan itu dibaca bagi imam, makmum, dan orang yang sholat sendirian. Iya, dan orang yang sholat sendirian. Sebagian pendapat ada yang mengatakan sami Allahu liman hamidah ini bacaan imam. Kalau makmum membaca Rabbana walakal hamd. Iya, tapi dalam madhab ya itu diucapkan oleh semuanya, baik dia sendirian, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum.
Semuanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kapan dia ucapkan itu? Dia ucapkan antara ruku kemudian naik i'tidal. Sudah pernah kita sebutkan bahwa takbiratul intiqal, demikian pula sami Allahu liman hamidah, itu hendaknya diucapkan pada saat berpindah gerakan, bukan pada saat ya setelah sampai di gerakan yang kita berpindah itu, atau belum sampai masih posisi berdiri dia sudah Allahu Akbar baru ruku, atau pada saat ruku baru Allahu Akbar. Yang benar apa? Allahu Akbarnya bersamaan dengan turunnya. Nah, demikian pula sami Allahu liman hamidah itu bersamaan dengan naiknya dia i'tidal. Dengan bersamaan dengan naiknya dia i'tidal. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian dia berkata, pada saat berdiri barulah dia berkata Rabbana walakal hamd. Ini yang paling ringkasnya. Boleh dia sambung hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh lagi dia sambung dengan lafaz yang paling panjang mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, itu lafaz doa i'tidal yang paling panjang. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu doa ketika i'tidal. Nah, kemudian di sini disebutkan wa yazidu, ya, dan dia menambah fi thaniyati subhi al-qunut. Dia menambah di rakaat kedua dalam salat subuh membaca kunut subuh. Membaca kunut subuh setelah membaca Rabbana walakal hamdu. Ya. Doa kunutnya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kalau dia sebagai imam, dia membaca Allahumma hdina fiman hadait. Bagi makmum mengaminkannya pada 5 bacaan pertama. Allahumma hdina fiman hadait, makmum bilang amin. Kemudian wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait, amin. Nah, adapun pada fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik tidak diaminkan. Tidak diaminkan. Nah, berkaitan dengan kunut subuh, ini sudah pernah kita jelaskan. Ya kan? Sudah pernah kita jelaskan hukumnya dan perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang mereka mensunnahkan. Bahkan sunnahnya sunnatul ab'ad. Sunnah yang kalau kau tinggalkan harus sujud sahwi. Mesti disunnahkan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab lain kunut subuh tidak dianjurkan, tidak disunnahkan. Sebagian mengatakan bid'ah. Nah, maka ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Kalau Imam Ahmad di mazhab Hambali mereka tidak mensyariatkan, tidak disyariatkan kunut subuh itu. Cuman kalau imam kunut subuh mereka juga aminkan kunut subuh juga. Aminkan. Itu kalau di mazhab Hambali. Nah, yang lebih keras itu di mazhab Hanafi yang mereka membid'ahkan hal tersebut. Nah, sehingga imam kunut subuh dia tidak kunut subuh. Dia tidak ikut angkat tangan. Nah, perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hendaknya dalam hal tersebut seseorang saling menghargai dan saling berlapang dada. Bukan pembahasan atau permasalahan usul yang seseorang itu harus mentabdi, mengatakan ahli bid'ah kepada seseorang yang menyelisihinya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian dia seterusnya turun untuk sujud. Ya. Dia turun untuk sujud dengan mengatakan Allahu Akbar. Dengan mengatakan Allahu Akbar. Nah, terjadi perbedaan pendapat
antara madhab al-Imam Asy-Syafi'i dan selainnya dari madhab para ulama yang lainnya. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, di madhab Syafi'i ini, pada saat turun sujud dahulukan lutut dulu, lutut secara tertib, lutut baru tangan baru kening, ya, lutut baru tangan baru kening. Itu secara tertib berurutan begitu. Nah, makanya pada saat bangun, pada saat bangkit juga dalam madhab Syafi'i, ya, maka yang pertama dia angkat kebalikannya. Kening dulu dia angkat, baru tangan, baru lutut. Seperti itu. Itu di dalam madhab Syafi'i. Nah, kalau di madhab yang lain, ketika turun sujud, maka tangan dulu diletakkan di tanah, kemudian lutut, kemudian kening. Paham ini? Ketika dia bangkit, ya, yang mana dulu diangkat? Tangan dulu, kebalikannya. Baru apa? Dahi dulu kan? Maksud tangan dulu. Dahi dulu, baru tangan, apa? Baru lutut. Bagaimana itu? Hah? Kebalikannya gimana? Ya. Kan kalau dalam madhab yang lain kan tangan dulu kan? Tangan dulu, baru apa? Baru lutut, baru ya baru keningnya. Pada saat bangkit, nggak mungkin tangan dulu kan? Itu yang berlaku kebalikannya tadi dalam madhab Syafi'i saja. Berlakunya dalam madhab Syafi'i saja. Nah, itu berlaku dalam madhab Syafi'i. Itu yang baru berurutan sesuai. Pada saat dia bangkit pun, ya maka berurutan seperti itu. Kening dulu, baru dia angkat tangannya, baru lututnya. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Nah, kemudian, ya, setelah dia turun sujud, maka dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Dia baca itu sebanyak 3 kali. Ya, dia baca itu sebanyak 3 kali. Nah, dan ini sama seperti doa ketika ruku, ya, paling sedikitnya 1 kali. Nah, sunnahnya 3 kali. Dalam sujud juga sama. Ya, sunnahnya dibaca 3 kali, cukupnya hanya dibaca 1 kali. Ya. Kemudian dianjurkan memperbanyak doa pada saat sujud. Setelah itu dia angkat, ya, tangannya dari apa? Angkat, dia bangkit dari sujudnya seraya berkatakan Allahu Akbar. Ya. Lalu dia duduk antara 2 sujud, dia membaca doa di antara 2 sujud. Boleh dia baca Rabbighfirli, ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Boleh juga, dan ini yang afdolnya di madhab Syafi'i, yaitu dia membaca Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini dalam madhab Syafi'i, itu yang lebih diunggulkan. Nah, kemudian setelahnya dia sujud yang kedua, ya, sama seperti sujud yang pertama. Setelahnya dia bangkit dari sujud kedua, ya, kemudian ke rakaat berikutnya sama seperti sebelumnya. Setelahnya dia tasyahud, ya, dia tasyahud, yakni pada rakaat yang kedua dia tasyahud awal. Nah, tahiyat awal atau tasyahud awal di dalam madhab Syafi'i yang paling diunggulkan adalah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Kemudian dalam madhab Syafi'i, dalam tasyahud awal itu juga bersalawat. Itu juga apa? Bersalawat kepada Nabi. Ya. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal dia berkata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di sini ada lafaz sayyidina. Di dalam madhab Syafi'i, supaya kita kenal, oh begini rupanya madhab Syafi'i. Kenapa ada sayyidina? Naam, kalau yang diajarkan Nabi tidak pakai sayyidina. Lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi tidak pakai sayyidina. Lah terus kenapa di madhab Syafi'i pakai sayyidina? Bahkan mereka katakan afdolnya pakai sayyidina. Ya, kata mereka ini mimbabit ta'dib.
karena untuk beradab kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pakai sayyidina. Sayyidina apa artinya? Pemimpin kami, penghulunya kami. Nah, sehingga mereka katakan tidak masalah kalau tambahan lafadz sayyidina. Tapi wallahu alam yang lebih utama kita mencukupkan diri dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi tanpa lafadz sayyidina. Walaupun tanpa mencela orang-orang yang mengatakan sayyidina. Nah, ini kalau di dalam sholat itu lebih ketat sebenarnya. Kalau di luar sholat tidak ada masalah. Mau menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau lagi sholat. Karena kalau sholat, zikir-zikir itu sifatnya tauqifiyah, harus mengikuti dalil. Nah, apa yang diajarkan oleh Nabi tanpa sayyidina, maka itulah hendaknya yang kita amalkan. Nah, hanya di mazhab Syafi'i itu alasannya begitu saja, mimbabi ta'dib. Tidak ada dalilnya memang. Kalau dicari dalilnya ada enggak? Tidak ada dalilnya. Cuman mimbabi ta'dib, untuk beradab hormat kepada Nabi, kata mereka. Wallahu alam. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian lafaz salawat ya, yang di sini disebutkan oleh Syekh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abduka wa rasuluka nabi al-ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini lafaz salawat. Nah, dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir juga begitu. Hanya dalam tasyahud akhir ditambah lagi doa. Paling utamanya doa 4 perlindungan itu, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau dia membaca seperti disebut di sini, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lan wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal ma'tham wal maghram. Itu doanya. Terakhir, tsumma yaltafitu yaminan qailah, dia menoleh ke sebelah kanan dengan mengatakan assalamualaikum warahmatullah, ya. Tsumma yasaran, kemudian sebelah kiri dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Nah, di mazhab Syafi'i hendaknya ada ucapan salam yang kita hadapkan ke kiblat. Nah, sehingga dalam mazhab Syafi'i begini, kalau mau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullahnya ke kanan, warahmatullahnya ke kiri. Pas assalamualaikumnya ke depan. Nah, itu di madhab al-imam asy-Syafi'i. Di madhab yang lain langsung aja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, begitu. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, jadi di dalam apa yang kita sebutkan tadi ikhwani fiddin di madhab al-imam asy-Syafi'i, ya, yang paling sakralnya itu 2 hal, yaitu talafut niat dan apa? Kunut, ya kan? Talafut niat, melafatkan niat, dan apa? Kunut, ya. Karena 2 hal ini yang sampai para ulama sebagian madhab itu menghukumi apa? Keras, karena itu bid'ah pada melafatkan niat dan kunut subuh. Adapun selainnya, nah itu dari hal-hal yang ringan, perbedaan-perbedaan pendapat yang ringan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita paparkan dari penyebutan kaifiat sifat salat Nabi sesuai madhab al-imam asy-Syafi'i. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.